Saya perkenalkan dua narasumber yang sudah bergabung di studio. Ada Bang Hasan Nasbi, founder Cyrus Network. Selamat malam Bang Hasan. Malam. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Ada Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat datang Kang Ujang. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Bergabung secara virtual dengan kita ada Pak Nusirwan Suyono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Riz. Ya, terima kasih sudah bergabung juga secara virtual. Saya ke Bang Hasan Nasbi. Bang Hasan Nasbi, ini kita publik yang terlalu tinggi sekali ekspektasinya atau menurut Anda masih ada dinamika di internal PDIP sehingga ditunda pengumumannya, atau itu memang sudah seperti itu? Seharusnya memang nanti PDIP merencanakan akan mungkin di menit terakhir mengumumkan bakal capresnya dan cawapresnya. Ya, kalau kita berharap kejutan, kita terkejut karena nggak ada jadi kejutan kan. Ya tapi nggak apa-apa lah. Menurut saya kemarin dikasih dikasih kira-kira kisi-kisi akan ada kejutan itu biar atensi berkumpul di sini. Dan terbuktikan atensinya memang banyak sekali berkumpul. Bahkan hampir seluruh media mungkin meliput ke sana, membahas ini juga setelah ada acara. Menurut saya dari sisi atensi dapatlah. Tapi kalau misalnya berharap akan diumumkan capres hari ini, mungkin memang ekspektasi kita terlalu tinggi ya. Kita berharap ada tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya rasa memang momentumnya bukan momentum hari ulang tahun ya untuk mengumumkan ini. Lebih cocok ini di hari ini memang konsolidasi internal. Bahkan kan Ibu Mega kan memang nggak ngundang ketua umum partai lain kan, cuman mengundang beberapa pejabat yang mungkin dirasa dekat dengan PDIP. Jadi menurut saya kalau PDIP kan memang bukan partai yang harus terburu-buru seperti partai lain. Karena kalau partai lain kan harus cari teman untuk bisa mencalonkan calon presiden. Konsekuensinya karena mencari teman ini, kalau temannya diambil orang, dia bisa jadi ketinggalan kereta. Ada unsur harus cepat itu ada. Siapa cepat dia dapat kawan koalisi. Iya, karena kawan-kawan yang untuk berkoalisi ini juga limited, nggak banyak. Jadi kalau partai parlemen yang dihitung kan cuma di luar PDIP cuma 8 partai parlemen. Jadi kalau sudah diambil 1 atau 2, tempat lain juga jadi berkurang peluangnya. Sementara PDIP kan dia bisa ngintip sampai calon terakhir diumumkan di luar dia. Karena sudah punya golden ticket ya, iya, satu-satunya jadi partai kalau sudah bisa ngintip kayak gitu, dia bisa kira-kira menghitung. Oh kalau ternyata lawannya si A, kita harus pasang ini. Tapi kalau ternyata lawannya cuman itu kayaknya beatable deh, dia bisa dikalahkan nih dua-duanya. Kita bisa cari orang mungkin nggak harus yang ini, kita bisa cari yang lain untuk dijagokan. Bisa punya pilihan seperti itu. Apalagi kalau misalnya benar di PDIP, saya nggak bilang galau ya, tapi bagaimanapun kan ada suara-suara dan calonnya itu ada Mas Ganjar dan Ibu Puan. Nah, itu menurut Anda faktor yang mempengaruhi kenapa lambat atau cepatnya PDIP mengumumkan enggak, bakal walaupun capres? cuma satu juga menurut saya dia bisa tunda aja sampai terakhir. Karena nggak harus rebutan kawan kan. Gitu. Kang Ujang, kalau Anda punya pendapat yang sama nggak? Ini lambat atau cepatnya PDIP mengumumkan itu karena memang timingnya diatur atau memang ada secara internal masih memilah dan memilih antara Ganjar atau Puan Maharani? Ya ada beberapa faktor. Saya kan sudah analisa Mbak Presiden, seperti teman-teman lihat di media gitu ya. Statement saya mengatakan ini kejadiannya sama dengan ketika Rakernas PDIP di bulan Juni 2022. Waktu itu Pak Sekjen Pak Hasto mengatakan akan diumumkan juga capres dari PDIP. Faktanya zonk, faktanya kosong. Nah, berangkat dari pengalaman itu, maka saya menganalisa panjang lebar gitu kan terkait teman-teman yang bertanya kepada saya gitu. Saya katakan ini tidak akan ada juga gitu pengumuman itu. Walaupun sudah dibilang Bu Puan, Mas Hasto bilang ada kejutan lah besok. Faktanya nggak ada kan. Ini sesuai dengan apa yang saya katakan kepada teman-teman media. Kenapa? Pertama, saya melihat ini faktor masih ada persoalan tarik menarik kan. Apakah Mbak Puan ataukah Mas Ganjar kan begitu. Ini penting. Karena apakah nanti Ibu Megawati mengambil keputusan berdasarkan rasa emosionalitas, artinya
Mbak Puan ini kan anak biologis dan anak ideologis Ibu Mega. Apakah memang itu? Kenapa? Mbak Puan ini kan elektabilitas harus didorong, harus tinggi. Bila perlu melebihi Pak Ganjar. Nah, di saat yang sama Pak Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi. Ya. Ini kan menjadi persoalan di internal. Oleh karena itu ya dulu selalu bersaing. Sekarang disandingkan. Sekarang pilihan gitu kan. Apakah Mbak Puan, apakah Pak Ganjar? Yang pertama faktor itu. Yang kedua memang kalau di konstruksi politik kita, kalau diumumkan sejak dini, itu biasanya lebih cepat dibusuk-busuki, lebih cepat dibunuh. Negatif campaign ya bisa jadi atau black campaign. Dengan partai lain, misalkan Nasdem yang sudah mengumumkan Anies, itu kan mohon maaf sampai hari ini kan belum dapat juga 20% persyaratan untuk kawan koalisi maksud Anda ya. Jadi artinya banyak faktor lah pertimbangan sehingga Ibu Mega tidak mengumumkan hari ini, dan memang saya menganalisa jauh-jauh dari awal memang gak akan diumumin ya. Padahal saya tidak kaget. Nah, kalau Bang Hasan sama Kang Ujang melihatnya demikian, gimana dengan Mas Adi? Dan tentu saya akan tanyakan ke Pak Nusirwan untuk mengklarifikasi beberapa hal, tapi saya harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.